brilliant front, then a light armor and motorized infantry roared into Rome, into the heart of the city. Serangan D-Day. Bulan Juni tahun 1944 menjadi momen yang krusial bagi pasukan sekutu yang berkumpul di selatan Inggris. Persiapan matang ini dilakukan oleh pasukan darat, udara, dan laut yang bersatu untuk melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Eropa yang dijaga ketat oleh pasukan Nazi Jerman. Our sons, this day have set upon the mighty endeavor. Lead them straight and true. They will need thy blessings, for the enemy is strong. Setelah semua persiapan alat tempur dipersiapkan, barulah ratusan ribu tentara sekutu yang didukung oleh kekuatan udara dan laut memulai perjalanan mereka melintasi Selat Inggris, sehingga pantai Normandia dipenuhi oleh kapal-kapal laut sekutu yang mulai mendekati pesisir Perancis. Kapal-kapal perang mengawal dengan cermat mengamati situasi, sedangkan pesawat tempur menyapu langit memastikan jalur mereka aman dari serangan udara musuh. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. We will accept nothing less than full victory. Good luck. Saat armada sekutu sudah mendekati pesisir Perancis, mereka mulai turun dari kapal berpindah ke perahu yang akan membawa para prajurit ke garis pantai. Sementara itu di garis pantai, Hans Heinze, seorang prajurit angkatan darat Jerman yang bertugas sedang memandangi laut lepas dengan teropongnya. Hatinya mulai berdebar saat melihat ratusan kapal berlayar cepat ke arah mereka. Menyadari bahwa pertempuran besar-besaran akan terjadi di pantai ini, dengan cepat ia memberitahu rekan-rekannya untuk bersiap melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu yang akan menyerang mereka. Dalam keadaan tergesa-gesa, pasukan Jerman mulai mengaktifkan pertahanan mereka, mempersiapkan senjata-senjata, dan mengatur posisi pertahanan di sepanjang pantai. Sementara itu, di posisi pasukan sekutu yang berada di atas perahu, mereka tak menyadari bahwa posisi mereka telah diketahui oleh pasukan Nazi. Mereka pun langsung digejutkan dengan tembakan pertama dari pasukan Jerman, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Dalam pertempuran yang sengit ini, banyak pasukan sekutu yang gugur karena mereka tidak memiliki tameng yang cukup, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi senapan mesin pasukan Nazi Jerman. Akibat kekurangan tameng, membuat mereka harus berlindung di balik tembok batu yang memanjang di garis pantai. Banyak pasukan sekutu yang gugur dan terluka parah di pertempuran ini. Dalam keadaan yang sangat sulit dengan posisi mereka yang sudah terpecah belah, pasukan sekutu tak memiliki pilihan lagi selain menyerah menjadi tawanan atau melawan meski dalam kondisi sekarat.
Namun di antara pilihan yang suram ini, semangat perlawanan mereka tetap menyala dan membara walaupun posisi mereka saat ini tidak menguntungkan bagi mereka. Kini mereka menunjukkan keteguhan hati dan keberanian yang tak tergoyahkan dalam menghadapi kengerian perang. Dan akhirnya mereka kembali melakukan penyerangan dan keberanian mereka berhasil membuat Nazi mundur dari pantai ini. Dan pasukan sekutu yang masih terluka tetap berusaha untuk mengejar sampai masuk ke dalam wilayah pemukiman. Mighty Allied armies have made successful landings in North France in history's greatest invasion. Setelah pasukan sekutu berhasil merebut beberapa wilayah di Prancis Utara, mereka mendapat bantuan tambahan dari pasukan ringan udara dan parasutis yang langsung terjun ke Prancis Utara. Fighter-borne troops and parachutists rained down from the sky early today. Setelah pantai berhasil diamankan, barulah armada sebanyak 4.000 kapal menurunkan pasukannya di pantai ini, dan misi selanjutnya pasukan sekutu akan berperang sampai ke ibu kota Jerman, yaitu Berlin. While a vast armada of 4,000 ships disgorged ground troops on Hitler's fortified shore. There's no moment now to slack. Hard as it may seem after 5 long years of war to bring this slaughter to an end. Sementara itu, di belahan Pasifik, pulau-pulau yang masih dikuasai oleh Jepang masih menjadi sasaran Angkatan Laut Amerika yang bertekad untuk memaksa Jepang kembali ke tanah air mereka. We are on the offensive all over the world, bringing the attack to our enemy. Dalam beberapa pertempuran yang terjadi, banyak armada Jepang yang dihancurkan. Our pilots had scored the greatest aerial victory in the history of naval warfare. 402 planes to our 26. Sedangkan di wilayah timur Eropa, tentara merah Stalin terus melancarkan serangan besar kepada pasukan Hitler. Pertempuran yang terus berlangsung di Eropa antara Nazi Jerman dan tentara merah Stalin, pasukan Stalin berhasil memukul mundur pasukan Hitler, dan kini pasukan Stalin mulai mendekati Warsawa yang diduduki oleh pasukan Hitler sejak awal perang. Sementara itu, pasukan perlawanan Polandia mulai merasa senang dengan berita tentang pasukan merah Stalin yang sudah mendekati Warsawa. Hal ini membuat pasukan perlawanan Polandia mulai berani melakukan perlawanan terhadap pasukan Nazi Jerman yang berada di tengah Warsawa. Bulan Agustus 1944, rakyat Polandia mulai membuat barikade atau pertahanan untuk menghalau pasukan Nazi Jerman. Mereka berharap bisa bertahan sampai tentara merah tiba. Kemudian dengan senjata seadanya, pejuang perlawanan Polandia yang berada di pinggir kota mulai melakukan penyerangan ke sebuah pos komando Jerman yang terletak di tengah kota Warsawa. Akhir dari pemberontakan ini, pejuang Polandia berhasil menangkap beberapa pasukan Nazi. Hal ini membuat mereka sedikit beruntung, dikarenakan mereka mendapat perlengkapan senjata dari pasukan Nazi yang mereka tawan. Dan hal ini merupakan kemenangan pertama pejuang Polandia. Oddziały Armii Krajowej uwolniły 50 osób cywilnych trzymanych jako zakładników. W czasie akcji padło 30 Niemców. Kemenangan pertama ini membuat semua pejuang Polandia merasa senang. Namun pertempuran masih harus terjadi karena pasukan Nazi yang berada di tengah kota mulai berdatangan untuk merebut kembali pinggiran kota.
Akibat kekurangan persenjataan, banyak pejuang Polandia mengalami luka-luka parah. Namun meskipun demikian, semangat perlawanan mereka tidak padam. Pejuang Polandia yang tidak terluka terus mempertahankan wilayah mereka dengan penuh keberanian. Setelah beberapa hari berlalu, pertempuran akhirnya mereda. Melihat keadaan yang sudah aman, salah satu pejuang Polandia bernama Bolesław Begia menyempatkan diri untuk menikah, dan acara pernikahannya sempat terdokumentasi oleh kameramen. Menyadari bantuan Soviet akan tiba, kedua pengantin baru ini mengadakan acara. Namun mereka tak menyadari, ternyata pasukan Soviet tak akan tiba di Warsawa. Hal itu dilakukan Stalin karena ia lebih suka jika Nazi Jerman dan Polandia saling berperang. Sementara itu, di bulan Agustus tahun 1944, setelah peristiwa D-Day, pasukan Jerman ditarik mundur dan pasukan sekutu telah berhasil mendarat di utara Perancis. Kini mereka bergerak maju untuk membebaskan Paris. Sedangkan di Paris, para warga Perancis yang berada di Paris mulai bangkit untuk merebut kembali kota Paris, dan para warga mulai melakukan perlawanan terbuka terhadap Nazi Jerman. For a summary of developments on the Western Front, Admiral takes you to Paris. All is this. All to the barricades. All to the fight. Parisians forward. The French resistance carrying on open warfare with the Germans, risking their lives for an ideal. Beda nasib dengan kaum pemberontak di Warsawa, para pejuang Paris beruntung mendapatkan bantuan dari pihak sekutu. Hal ini membuat pasukan Nazi menarik mundur semua pasukannya ke Belgia. Dibutuhkan 11 minggu untuk membebaskan Paris dari kedudukan Nazi Jerman. Para penduduk yang sudah bertahun-tahun berada dalam situasi tekanan akhirnya bisa merasakan kembali kebebasan yang mereka rindukan begitu lama. Para prajurit pun disambut hangat oleh para warga di Paris. Mereka dengan antusias memeluk dan mencium para prajurit yang telah berjuang untuk memulihkan kebebasan mereka. Setelah berbahagia sepanjang pagi itu, mereka menangkap prajurit Nazi yang tidak bisa melawan lagi. Kemudian siang harinya, warga memberitahu nama-nama kolaborator yang dekat dengan Nazi, termasuk wanita yang menjadi kekasih prajurit Nazi. Bagi mereka, ini dianggap sebagai pengkhianat. Maka dari itu, mereka menangkap semua warga Paris yang terlibat dengan Nazi Jerman. Mereka berbondong-bondong pergi ke alamat para wanita yang sudah berhubungan dengan Nazi Jerman selama perang terjadi. Para wanita yang telah berkhianat diseret ke tengah kota dan mereka dibotak lalu dipermalukan di depan semua para warga. Sementara itu, di Warsawa, pasukan pejuang Polandia mulai panik dikarenakan pasukan merah Stalin tak kunjung tiba, dan kini pasukan Jerman sudah sampai pada misi membumi hanguskan Warsawa. Setelah beberapa minggu, pasukan pejuang Polandia meminta bantuan pasukan sekutu. Namun tidak ada satupun negara yang merespon permintaan bantuan mereka. Dan setelah berbulan-bulan bertahan dari serangan Nazi Jerman, akhirnya pasukan pejuang Polandia pun dipaksa menyerah. Dan pada akhirnya, semua warga dan pasukan pejuang Polandia menyatakan menyerah kepada pihak Nazi Jerman. Setelah pasukan Polandia menyerah, pasukan Nazi yang sangat kejam datang ke Polandia, yaitu pasukan SS. Kehadiran pasukan SS membuat semua warga Polandia keringat dingin, dikarenakan mereka tahu bahwa pasukan SS datang hanya untuk membunuh para warga Polandia. 180.000 pria, wanita, dan anak-anak dibantai dalam waktu yang sangat cepat.
dan para warga yang masih hidup digiring ke sebuah kereta yang menuju ke Jerman, dan mereka akan melalui sisa perang di kamp tahanan. Sementara itu, di belahan Pasifik, pasukan Amerika melanjutkan kampanye penjelajahan, dan kini mereka akan memasuki Pulau Saipan dan Peleliu. Jika pasukan Amerika mampu merebut Saipan dan Peleliu, maka Amerika Serikat mendapat basis yang strategis untuk menempatkan pesawat pengebom B-20 Super Fortress. Pesawat-pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup untuk melakukan serangan langsung ke wilayah Jepang tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar di tengah jalan. Maka dari itu, jika Jepang berhasil menguasai Saipan dan Peleliu, mereka akan berada dalam jangkauan bom menuju sasaran utama, yaitu Jepang. Bulan Juni 1944, di pesisir pantai Saipan, pasukan Amerika mulai memasuki Pulau Saipan. Hal pertama yang dilakukan pasukan Amerika adalah membombardir besar-besaran Pulau Saipan dari kapal laut Amerika. Setelah melakukan bombardir di tepi pantai, pasukan Amerika mulai melakukan gerakan maju ke dalam Pulau Saipan. Mereka akan menyapu setiap sudut pulau secara sistematis, membersihkan wilayah dari pertahanan Jepang. Taktik ini melibatkan penggunaan infanteri yang terlatih dengan baik, serta dukungan artileri yang sudah siap melakukan penyerangan brutal. Pasukan Amerika dengan kekuatan yang tak terbendung terus menyapu bersih setiap sudut pulau menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Jepang yang masih bertahan. Meskipun pertempuran berlangsung sengit, pasukan Jepang akhirnya menyadari bahwa kekuatan Amerika tak terbendung di Pulau Saipan ini. Dengan persediaan yang semakin menipis dan melihat bahwa mereka tidak dapat mengubah arus pertempuran, pasukan Jepang akhirnya terpaksa menghentikan perlawanan mereka, dan satu persatu pasukan Jepang mulai menyerahkan diri. Setelah pasukan Jepang menyerahkan diri, salah satu pasukan Jepang memberitahu bahwa di ujung tebing banyak wanita dan anak-anak yang bersembunyi. Kemudian seorang prajurit Amerika sebagai penerjemah mulai mengumumkan dari pengeras suara agar anak-anak dan wanita menyerahkan diri. Mereka dijanjikan akan mendapatkan makanan dan perawatan bagi yang terluka. Mendengar pengumuman itu, beberapa wanita, anak-anak, dan lansia mulai berdatangan menyerahkan diri. Namun sebagian besar wanita menolak menyerah. Mereka beranggapan bahwa wanita-wanita yang menyerah menjadi pemuas nafsu para pasukan Amerika, dan mereka lebih memilih untuk bunuh diri dengan cara melompat ke batu karang di tepi pantai. 本当にもう忠誠心って言いますか、国に忠義を尽くすっていうカチカチの頭の人たちは、もし敵に見つかったら自分たちで自害しようって、そういう頭でしたよ。 Akhir dari pertempuran di Pulau Saipan ini, pasukan Amerika berhasil sepenuhnya menguasai Pulau Saipan. Kemudian di bulan Desember 1944, di Eropa, Jerman sudah diambang kekalahan. Kemudian Hitler berencana mengeluarkan armada besar terakhirnya untuk meratakan pasukan sekutu yang sedang mendekati garis perbatasan Jerman. Die Welt muss wissen, dass daher dieser Staat niemals kapitulieren wird. Ich möchte Sie bitten, der Führung der Bewegung zu vertrauen und mit äußerstem Fanatismus diesen schweren Kampf für die Zukunft unseres Volkes durchzukämpfen. Hitler mempertaruhkan semuanya dalam usaha terakhir untuk memecahkan pergerakan sekutu dan mendesak mereka kembali ke pantai. Dan di bulan Desember 1944, rencana Hitler pun dilakukan sehingga pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Bulge. Strategi yang terencana dengan baik, pasukan Jerman berhasil menembus garis pertahanan sekutu.
Peperangan ini mengakibatkan pasukan sekutu terdesak dan dipukul mundur ke belakang, meninggalkan wilayah yang mereka kuasai sebelumnya. Kemudian pasukan Jerman dengan kecepatan penuh terus bergerak maju tanpa henti. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menempuh jarak 80 km ke Belgia. German tanks, some of them backed up by infantry, are striking deeper into Belgium today. The German offensive still is mounting and has not yet reached its climax. This morning, the German attack continues in undiminished strength. The situation is still grave. Mengetahui pasukan Nazi Jerman semakin mendekati Belgia, Amerika Serikat langsung mengerahkan pasukannya untuk menghadang pasukan Jerman. Di antara pasukan Amerika, mereka membagi beberapa kelompok. Pasukan Amerika yang berkulit hitam dikelompokkan di bagian satuan tank, dan pasukan kulit putih diberi tugas sebagai pasukan pengubom melalui udara. Setelah pembagian kelompok, pasukan sekutu mulai menjalankan misinya. Di tengah cuaca yang buruk, membuat pergerakan pasukan sekutu terhambat. Tank-tank yang mereka gunakan tergelincir di perdesaan. Setelah pasukan sekutu berhasil keluar dari perdesaan, mereka mulai melewati area terbuka. Sementara itu, pasukan Nazi yang berada di tengah hutan terus bergerak maju. Dan pada akhirnya mereka sampai di area terbuka, di mana pada saat itu pasukan sekutu berada di area tersebut, sehingga pertempuran pun terjadi. Dalam aksi ini, pasukan Jerman berhasil membabat habis tank-tank musuh. Para prajurit kulit hitam yang masih selamat mencoba merayap melewati padang salju untuk menyelamatkan diri. Namun pasukan Jerman berusaha mengepung mereka dari berbagai arah. Dalam kondisi yang sangat sulit, para prajurit kulit hitam ini terus berjuang untuk bertahan hidup dan menghindari penangkapan musuh. Kemudian di tengah-tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba cuaca mendadak cerah. Hal ini sangat menguntungkan bagi pasukan sekutu, dikarenakan pasukan udara sekutu bisa mengetahui posisi pasukan Jerman dari udara, sehingga pasukan udara ini mulai membombardir pasukan Nazi Jerman yang jauh dari markasnya. Hasil dari peristiwa ini, pasukan Nazi mulai terpukul mentalnya dan menyatakan menyerah terhadap pasukan sekutu. Hal ini menandai dari keruntuhan pasukan Jerman di akhir tahun 1944. And the huge roundup of beaten Nazis left behind continues. The prisoner count for Friday alone was almost 20,000. Sementara itu, di front line, pasukan Amerika bergerak masuk dari utara, barat, dan selatan untuk memasuki jantung Nazi Jerman. Our enemies still fight fanatically, but they themselves know that they and their evil works are doomed. American troops are moving in from north, west, and south. Hasil dari peperangan yang berlangsung di tahun 1944, akhirnya pasukan sekutu berhasil membuka jalan dan memasuki beberapa wilayah yang dipenuhi oleh pasukan Jerman. Meskipun menghadapi perlawanan sengit, pasukan sekutu terus maju dengan determinasi yang tinggi, dan setiap langkah mereka mendekatkan mereka pada tujuan akhir, yaitu merebut Berlin.